Yes, balik lagi bareng gua Rendra di Kincir Breakdown, dan kali ini gue bakal ngebahas satu film epic fantasi yang gue seneng banget nontonnya, berjudul Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves. This one's dangerous. But whatever happens, we'll be ready. Sebelum menonton film ini sebenarnya gue nggak begitu familiar sama Dungeons and Dragons karena gue nggak mainin board gamesnya, tapi gue sering banget ngedenger istilah-istilah Dungeons and Dragons yang muncul di Stranger Things. Sempet gue kepoin beberapa kali gamenya di YouTube, tapi gue nggak begitu tertarik karena gamenya kompleks banget cuy. Jadi pas gue nonton film ini bisa dibilang pengetahuan gue soal Dungeons and Dragons itu nol. Nah meskipun begitu, pas gue nonton filmnya dari awal sampai akhir, yang gue rasain adalah fun banget. Disutradarai dan ditulis sama Jonathan Goldstein dan John Francis Daley, duet maut yang film-filmnya udah gue ikutin dari lama, dari zaman Horrible Bosses sampai Game Night, dan mereka berdua juga terlibat dalam pengembangan cerita Spider-Man Homecoming dan juga The Flash. Bahkan mereka hampir menyutradarai film The Flash tapi keluar project karena ada perbedaan kreatif. Dan di film Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves ini mereka berdua dikasih kebebasan sebagai penulis dan juga sutradara dan menghasilkan film yang sukses menghibur banget. Jadi di video ini bakal spoiler banget buat Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves, so ini dia review filmnya. Oke, Dungeons and Dragons: Honor Among Thieves ini berkisah tentang seorang penyair sekaligus mantan anggota Harvard bernama Edgin Darvish yang diperankan oleh Chris Pine, yang beralih menjadi pencuri demi keberlangsungan hidupnya. Edgin membentuk tim pencuri handal beranggotakan Forge Fitzwilliam, Holga Kilgore, dan juga Simon Aumar. Suatu ketika waktu datang seorang penyihir bernama Sofina yang meminta bantuan untuk mencuri barang keramat. Kelompok bentukan Edgin pun mengalami bencana yang menyebabkan Edgin dan Holga masuk ke dalam penjara. Dari situ Edgin dan Holga pun harus berjuang keluar penjara demi mengembalikan hidupnya yang hancur, yang tanpa mereka sadari ada ancaman baru dari kawan lama yang bisa menghancurkan dunia. Oke, dari hal yang gue suka dulu, pertama gue salut banget sama penulisan cerita di film ini. Sekalipun gue nggak ngikutin Dungeons and Dragons dari board gamenya, tapi world buildingnya yang sebenarnya kompleks dibikin believable dan gue bisa ngikutin. Hal-hal kompleks kayak sistem sihir, jenis-jenis makhluk, jenis-jenis kelas dan jenis-jenis kelompok organisasi, semuanya dijabarin secara perlahan dan gak merusak cerita. Nah selain itu, semua karakter utama di film ini kayak Edgin, Simon, Holga, Doric, bahkan karakter-karakter jahat kayak si Forge Fitzwilliam sama Sofina pun dikasih latar belakang dan goals yang jelas. Jadi pas gue nonton karakternya saling berinteraksi, gue bisa ngerti motif masing-masing karakter itu apa. Belum lagi acting dan dialognya di sini top banget. Jadi sekalipun film ini berlatar di dunia fantasi, tapi dialog di film ini nggak dibikin terlalu poetik dan nggak terlalu dibikin receh, tapi tetap bisa menyampaikan pesan dengan baik dan dengan komedi yang pas. Petualangan kelompok si Edgin ini seru banget. Kita kayak dibawa ke dalam gamenya untuk menyelesaikan quest demi quest dengan tantangan yang beda-beda. Nah di setiap tantangan yang berbeda ini, semua karakter dikasih momen untuk bersinar dan meredup. Jadi dinamika karakternya itu seru banget. Di satu momen kelihatan dia kayak jago banget untuk menyelesaikan satu masalah, tapi di satu momen lain kelihatan kayak yang bego banget. Dari segi teknis nggak ada yang spesial, tapi enjoyable. Scoring dan latar musiknya enak didengar walaupun nggak memorable. Visual dan CGI-nya enak dilihat dan gak nyakitin mata. Bahkan bisa dibilang cukup stand out untuk film fantasi di tahun 2023. Dan waktu speciality-nya ditunjukin dalam film, gue cukup tercengang ngelihatnya. Kalau ngomongin karakteristik yang kuat, di sini ada satu cameo menarik. Kemunculan Bradley Cooper sebagai mantan suaminya Holga. Ini lucu banget karena si Holga kan digambarin sebagai perempuan yang cukup besar. Tapi Bradley Cooper di sini muncul sebagai karakter yang mirip Hobbit. Tapi sekalipun Bradley Cooper cuma jadi cameo, karakternya cukup mendalam nih. Kisahnya cukup bikin empati dan bisa ngembangin karakter Holga sendiri. Kalau untuk hal yang kurang gue suka dari film ini sebenarnya nggak banyak, dan bisa dibilang ini sekedar hal minor doang. Jadi di sepanjang film ini kan kita dikasih beberapa istilah-istilah khusus Dungeons and Dragons, tapi beberapa istilah tersebut nggak begitu digali mendalam dan bikin gue sebagai penonton yang nggak ngikutin board gamenya nggak begitu ngerti secara emosional. Terus sebagai orang awam dari board game yang ngedenger judul Dungeons and Dragons, gue berharap banget ada kemunculan naga yang banyak. Tapi kalau bisa dibilang ini kemunculan naga aja nggak lebih dari 20% cerita. Tapi itu nggak merusak esensi cerita yang ingin disampaikan film ini, dan secara keseluruhan tetap enak banget kok untuk dinikmati.
Oke, jadi kesimpulannya Dungeons and Dragons Honor Among Thieves ini berhasil membawa gue kembali ke masa kejayaannya film-film fantasi epic tahun 2000-an. Vibes petualangannya seru banget, dunianya cukup kompleks walaupun nggak se-epic Lord of the Ring. Dan film ini juga berhasil menghadirkan karakter yang menarik dengan komedi-komedi yang ger. Jadi untuk rating film Dungeons and Dragons Honor Among Thieves gue kasih nilai 9/10. Menurut gue film ini bisa dinikmati dan dipahami oleh siapapun, gak mesti ngikutin board gamenya atau ngerti dulu soal istilah-istilah film fantasi. Kalau lu ingin ngikutin petualangan yang seru dengan karakter-karakter yang konyol, film ini cocok banget dah. Gue penasaran banget Dungeons and Dragons ini kedepannya bakal dikembangin kayak gimana. Menurut gue ini berpotensi banget untuk dikembangin sebagai franchise film dengan fokus karakter ke kelompoknya si Ed Gein. Tapi let's see lah, semoga film ini laku dan sequelnya bisa cepet muncul. Nah tapi kalau menurut lo sendiri gimana? Apakah film ini menghibur buat lo? Coba tulis di kolom komentar. Oke, jadi sekian dulu review Dungeons and Dragons Honor Among Thieves bareng gue Rendra. See you in the next video.